warna pesona Indonesia. Indonesia tanah airku, darah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal M. ACD, Direktur Standarisasi Kompetensi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang terhormat Bapak Faisal Amil selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Kepala UPTD Kawasan Wisata Kota Banjarmasin Bapak Aziza Muzadzar SIPMA. Yang terhormat PLT Ketua DPD Asperi Kalimantan Selatan Ibu Sinta Isa. Dan yang terhormat Bapak Alvin Karensia selaku dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan tim. Dan yang saya banggakan seluruh peserta sertifikasi kompetensi bidang kepemanduan wisata. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju dan salam kompeten. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada kegiatan sertifikasi kompetensi yang pada hari ini difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah saya ucapkan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata yaitu Bapak Direktur yang telah memberikan kepercayaan kepada LSP Pariwisata Nasional Rahenda untuk dapat melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi. Hari ini yang akan mengikuti kegiatan sertifikasi ini telah terpenuhi dengan kuota sejumlah 50 peserta. Ikuti dari berbagai profesi atau bidang yang memang memiliki pengalaman di bidang kepemanduan ekowisata dan tour leader. Kami pun dibantu oleh Ibu Sinta Isa selaku PLT dari DPD Asperi Kalimantan Selatan. Beliaulah yang mengkoordinasi para profesi untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan izin perlu saya sampaikan, hari ini juga saya membawa tim asesor. Saya membawa langsung dari Lampung itu 2 orang, lalu saya dibantu oleh asesor lokal yang ada di Banjarmasin. Ada 3 orang, termasuk Ibu Sinta Isa di sini, lalu ada Patri dan Pak Kati. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan pedoman BNSP untuk melaksanakan secara profesional. Demikian yang perlu saya sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada LSP Pariwisata Nasional Rahenda.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sebelum ulun memulai sambutan, sebenarnya tidak ada persiapan untuk hal-hal yang disampaikan karena ini peristiwanya mendadak dari DPP Aspri Waisah menyampaikan ke saya. Jadi dari rapat di Banjarbaru saya langsung ke Banjarmasin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Direktur di Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, yang hari ini tempat penyelenggaraannya adalah di Rumah Anom. Ini adalah saksi dari bagaimana aktivitas masyarakat Banjarmasin yang berada di wilayah pinggiran sungai. Jadi di era modernisasi, pembersihan ataupun normalisasi Sungai Martapura, penguatan tebing, siring, dan pembebasan lahan ditinggalkan Rumah Anom sebagai saksi bahwa warga Banjarmasin itu identik dengan kehidupan sungainya. Makanya tadi ini pas sekali tema hari ini hukum kompetensi dengan skema ekowisata. Tapi tadi saya di sini sama Pak Direktur, ada lagi Pak Pesa. Apa tadi Pak? Tirta Pak ya? Pemandu wisata keselamatan Tirta. Nah nanti ini mungkin kawan-kawan di analog satu atau apa nanti ini bisa dicatat saya. Jadi ucapan selamat datang beserta kawan-kawan dari RSP Pariwisata Nasional Hendra, Ibu bersama tim juga. Jadi ini yang kesekian kalinya ya Bu ya, mungkin di Banjarmasin itu pertama kali. Sekian kali. Jadi kata orang kalau sudah minum air sungai Martapura ya, itu selalu ada bolak-baliknya. Jadi Pak Pesa juga bisa lebih sering lagi Pak kemari Pak. itu mitos katanya, mitos tapi sering kejadian juga. Ada kawan-kawan juga tugas di Banjarmasin, akhirnya kembali ke Banjarmasin, ternyata istrinya orang sini gitu. Jadi yang kami hormati Pak Direktur serta kawan-kawan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari RSP Pariwisata Hendra, serta Bu Esa masih PLT ya? Nah, mudah-mudahan bisa definitif sebagai ketua Aspri dan kawan-kawan peserta uji kompetensi hari ini yang ulun banggakan. Mudah-mudahan uji kompetensi hari ini bisa membawa Bapak-bapak, Ibu sekalian menjadi seorang yang profesionalisme dan mempunyai integritas. Jadi ketika pemandu wisata untuk ekowisata tadi kita sudah memiliki. Ini kerap ada hubungannya juga. Kami dari dinas sering dimintain, Pak, tolong dong dikirim ke kami berapa pekerja ataupun profesional di bidang pariwisata. Berarti kan yang mempunyai sertifikasi yang saya hitung, yang mempunyai data yang saya hitung. Nah, ini adalah bentuk dari bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kita. Walaupun belum tahu Bapak Ibu udah tahunan bekerja atau berkecimpung di sektor pariwisata, tapi tanpa ada lisensi ataupun sertifikasi itu tidak akan bisa diakui. Nah, ini yang mungkin nanti ke depannya yang menjadi kerjasama kita. Selain skema APBN, nanti kami juga membantu di skema APBD. Biasanya ulun akan bersurat juga ke kawan-kawan organisasi keperluan ataupun kebutuhan apa untuk profesi dari sektor pariwisata dan ekraf nantinya. Nah, dari ulun mungkin itu tidak banyak. Ini kami dari pemerintah provinsi Pak Direktur
Ibu sangat berterima kasih dengan diadakannya kegiatan pada hari ini. Sekali lagi selamat mengikuti uji kompetensi pada hari ini. Tapi satu Pak Direktur, saya punya kasus juga hukum dengan standar tingkat pendidikan. Ketika saya melakukan uji kompetensi pemandu wisata di daerah objek wisata yang seperti pegunungan, Loksado, kan itu banyak guide-guide lokal, tapi tingkat pendidikannya itu masih SD, ataupun mereka tidak bersekolah, tetapi mereka memang kesehariannya adalah seorang tour guide yang mengenal dan sangat memahami wilayah hutan Loksado. Nah, ini apakah nanti ke depannya saya bisa memberikan atau mereka mendapatkan sertifikasi sebagai tour guide untuk pegunungan ataupun wilayah-wilayah pendakian di wilayah objek wisata hutan ataupun gunung tadi Pak Direktur. Mungkin itu salah satu nanti yang bisa Pak Direktur jawab selagi waktu memberikan sambutan. Itu dari ulun, salah hilap mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih terhadap peserta yang sudah bisa berhadir hari ini. Mudah-mudahan acara ini atau kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang ketiga dari Bapak Direktur dan sekaligus membuka secara resmi sertifikasi uji kompetensi sektor pariwisata bidang pemandu ekowisata tahun 2024 kepada Bapak Faisal MM CHE. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 salam sehat ibu semangat. Izinkan memulai dengan sebuah pantun. Minta catat. Bangun dini hari, segarkan badan. Sambut mentari, song-song rezeki. Setiap diri harus berlomba meningkatkan kemampuan, wajib bersertifikasi dan berinovasi. Ada jin makan rambutan, mohon izin memberikan sambutan. Yang saya hormati PJ Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Faisal Amir, Bapak Faisal Amir. Yang saya hormati Direktur LSP Pariwisata Nasional Rahenda Ibu Pungki Nanda Laras. Yang saya hormati Kepala UPTD Kawasan Wisata Kota Banjarmasin Bapak Naziza Mushat. Yang saya hormati PLT Ketua DPD Asperwi Kalimantan Selatan Ibu Siti Aisyah. Yang saya hormati rekan saya dari Stamkom ada Mas Alvin, Ketua Tim Kerja Sertifikasi Kompetensi Pariwisata. Yang saya hormati para asesor yang akan memimpin kegiatan asesmen kompetensi atau sertifikasi kompetensi. Saya ingin menggeluti sebenarnya teman saya Pak kuliah dulu nih, ada Mas Kastino dengan Pak Tri ini. Teman saya dulu waktu kuliah di 3 Pak, di NHI Bandung. Ya. Beliau saat ini mengabdi menjadi guru, ya. Dan saya bertransformasi menjadi birokrat. Ya. Dan saya hormati dan banggakan para asesi yang mengikuti kegiatan asesmen kompetensi. Dan saya hormati Bapak dan Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang pertama tentu sebagai umat beragama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk bersilaturahmi dan sekaligus mengikuti salah satu tools kita di dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kalau nomenklaturnya BMSP itu mereka menggunakan assessment kompetensi, ya.
Kalau bahasa umumnya itu uji kompetensi. Nah, gitu. Jadi banyak diksinya. Tapi kalau bicara acuannya BNSP mengajunya itu namanya assessment kompetensi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu kami atas nama Kementerian Pariwisata menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kegiatan ini dan terkhusus berbagai pihak yang sudah berkolaborasi untuk menghadirkan kegiatan ini. Saya kira kegiatan ini benar-benar kita hadirkan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi, para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hari ini kita menghadiri kegiatan asesmen kompetensi untuk pelaksanaannya pada skema pramuwisata ekowisata ekowisata yang kedua yang terkait dengan leader. Saya kira dua profesi ini dua-duanya merupakan ujung tombak yang memberikan warna dan kesan positif seperti apa tempat kita di mata wisatawan. Dan kalau yang tour leader atau yang kita kenalkan dengan skemanya atau SKK-nya itu pramuwisata pemimpin tur, Pak. Ya, namanya tour leader. Ini memberikan citra kesan Indonesia di luar negeri. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman yang tour leader ini itu sudah biasa yang namanya sertifikasi. Karena kalau di luar negeri mereka melaksanakan profesinya, pasti yang ditanya itu punya sertifikat apa tidak. Karena kalau tidak, dia tidak bisa menjalankan profesinya sebagai tour leader. Jadi artinya yang saya juga ingin katakan pada kesempatan ini bahwa sertifikasi kompetensi ini merupakan instrumen strategis bagi kita untuk menghadirkan pengakuan terhadap kemampuan dan keahlian kita yang dibuktikan dengan adanya suatu apalagi namanya sertifikat tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menghadirkan bahwa kita ini memang punya pengetahuan, kita ini punya skill, kita ini punya sikap-sikap profesi yang baik sehingga layak kita diberikan suatu apalah pengakuan sertifikasi untuk menunjukkan bahwa kita ini ya punya standar. Yang dan standar ini tentu bukan hanya diakui secara nasional tapi juga diakui secara internasional. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi kepada Bapak dan Ibu betapa pentingnya yang namanya sertifikasi kompetensi. Ketika ada event internasional yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, saya yakin dan percaya spesifikasi persyaratan orang yang terlibat itu pasti selalu mengatakan orangnya harus bersertifikat kompetensi. Jadi artinya apa? Ini bukan persoalan kita tidak mampu, apalagi namanya bukan kita tidak mampu merancang lighting, kita tidak mampu membuat stage, kita tidak mampu yang terkait dengan membuat sound system dan seterusnya. Tapi ini ada persoalan yang terkait dengan pengakuan yang tertulis yang harus kita dapatkan. Saya kira kita bisa melihat berbagai macam event internasional yang dilaksanakan di Indonesia, mulai dari Asian Games 2018, ada kegiatan yang terkait dengan sport musik, ya, musik event yang terkait dengan Coldplay. Mungkin kita lihat bagaimana di backstage-nya itu banyak orang-orang kulit yang mendukung kegiatan perhelatan besar seperti itu. Bukan tidak ada orang Indonesia yang berkemampuan, hanya sedikit yang memiliki sertifikasi kompetensi. Disinilah pentingnya sertifikasi kompetensi. Apalagi Bapak dan Ibu mendapat kesempatan dari pemerintah daerah untuk berkiprah di luar negeri. Apakah menjadi duta kesenian, apakah menjadi duta batik, apakah menjadi duta untuk menghadiri kegiatan pasar wisata, semuanya ditanya. Bapak punya sertifikat atau tidak? Kalau tidak punya, tidak boleh Bapak manggung di sini. Ya, kalaupun Bapak manggung itu sembunyi-sembunyi dan tidak diakui dan tidak diberi penghargaan remunerasi sesuai dengan standar yang ada di luar. Ya, jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa saat ini sudah era sertifikasi kompetensi, di mana tentu kita perlu membekali diri untuk mendapatkan pengakuan tertulis ini sebagai wujud dan bukti bahwa kita memang profesional di bidang kita masing-masing seperti itu. Dosen ada sertifikasi dosennya, guru ada sertifikasi gurunya. Semua sekarang ini sudah eranya sertifikat. Jadi ini bukan persoalan pintar, jago, ahli dan seterusnya. Ini ada persoalan bahwa keahlian kita perlu diakui oleh negara. Dan sertifikasi kompetensi itulah instrumen yang diakui negara dan negara-negara lain bahwa seseorang itu akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan treatment sebagaimana yang ditentukan secara aturan untuk bagi yang memiliki sertifikasi kompetensi.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit mungkin saya memberikan perspektif yang agak lebih makro bahwa jumlah tenaga kerja pariwisata di Indonesia itu ada kurang lebih 22,9 juta. Share-nya terhadap tenaga kerja di Indonesia itu ada kurang lebih 135, itu kurang lebih sekitar 16,9%. Artinya dari 100 orang yang bekerja, itu 16 orang dari sektor pariwisata. Kalau ekonomi kreatif, itu jumlah tenaga kerja kita 23,9 juta. Ini sumber dari BPS. Share-nya terhadap tenaga kerja itu kalau ekonomi kreatif kurang lebih sekitar 17,9. Artinya 100 orang yang bekerja itu 18 orang disuplai dari sektor ekonomi kreatif. Jadi ini Bapak dan Ibu. Saya juga membuka sebenarnya data BPS di Kalimantan Selatan ini yang bekerja di sektor pariwisata itu ada kurang lebih 316.000 sekian di sektor pariwisata. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif itu lebih rendah sedikit, ada kurang lebih 312.000 jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Jadi artinya tadi ini mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu sebenarnya ada 36 juta sekian yang selama ini menjadi backbone utama di dalam mendorong pengembangan dan mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya tentu kami ingin sampaikan bahwa bagaimana upaya kita untuk meningkatkan reskilling, upskilling, dan new skilling tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Ini yang menjadi tantangannya sebenarnya. Ada minimal 4 hal utama yang harus kita persiapkan untuk meningkatkan daya saing. Pertama, kita harus menyusun standar kompetensi kerja. Karena tanpa kita punya ini sulit pelaksanaan sertifikasi kompetensinya. SKKN ini menjadi penting, baik SKKN pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya sedikit memberikan perspektif 13 usaha pariwisata menurut undang-undang. Kalau menggunakan KBRI 2020 sektor pariwisata itu ada 198 jenis usaha. KBLI itu klasifikasi batu, ya apalagi namanya lapangan usaha, ya lapangan, ya usaha itu KBLI namanya. Itu ada 100 kurang lebih 98. Kita sudah mengidentifikasi, hanya kita memiliki jumlah standar itu hanya ada 82 SKKN. Jadi masih banyak SKKN ini yang belum ada di jenis usaha pariwisata. Sebenarnya. Jadi ini tugas kita bersama dan itu bersama dengan asosiasi profesi dan akademisi bagaimana menyusun standar-standar SKKN ini pada jenis usaha yang belum ada. Sedangkan kalau ekonomi kreatif subsektornya itu ada 17. Kalau menggunakan KBRI-nya 2015 itu jenis ekonomi kreatif itu ada kurang lebih 232. Jumlah SKKN-nya ekonomi kreatif itu hanya ada 86. Berarti masih banyak yang perlu kita susun sebenarnya. Jadi artinya ada persoalan kita untuk mempercepat penyusunan SKKN ini. Bapak tahu menurut Kemenaker tahapan menyusun SKKN itu ada 10 tahapan, ada 9 tahapan yang secara normatif. Mulai merumuskan tim rumus sampai konvensi nasional. Dan rata-rata kita menyelesaikan SKKN itu paling cepat 1,5 tahun. Yang paling lama itu 2,5 tahun. Tapi rata-rata 2 tahun baru selesai 1 SKKN. Nah, sehingga ini juga yang menjadi salah satu tantangan kita untuk bagaimana percepatan. Tahun kemarin kami di Kemenparekraf dengan dukungan Dana World Bank itu menyusun 34 bidang, ya untuk bidang pariwisata menyusun SKK ini dengan dukungan dari World Bank selama kurang lebih 2022-2023 ada 34 bidang yang kami susun. Karena jujur, karena panjang prosesnya, membutuhkan juga sumber daya yang besar, ya, sumber daya dan juga apa perencanaan yang baik untuk menghasilkan ini karena banyak pihak yang harus dilibatkan untuk proses mendapatkan apalagi namanya approval untuk nanti dikonvensikan secara nasional yang terkait dengan SKK ini. Ada memang standar yang lain, bisa kita menggunakan standar internasional, bisa juga membuat standar khusus, tapi ini yang sepertinya perlu untuk didorong karena standar internasional yang kita punya itu baru standar Asia. Makanya di sektor hotel, service dan travel services, Bapak dan Ibu itu sudah ada 32 okupasi ASEAN yang diadopt menjadi skema okupasi nasional.
Ya, jadi itu sudah ada 32. Walaupun sebenarnya di Asia itu ada 230 okupasi yang sudah disepakati. Hanya sisanya dari 32 itu belum ada packaging rule. Ya, belum ada packaging rule-nya ini. Yang kedua yang perlu kita pastikan kalau mau bicara daya saing, bagaimana pelatihan berbasis kompetensi. Jadi pelatihan berbasis kompetensi. Sebenarnya satu kesatuan antara pelatihan berbasis kompetensi dengan asesmen kompetensi ini harus satu paket ini sebenarnya. Tidak boleh terpisah. Bagi yang sudah bekerja sebagai pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki pengalaman lebih dari setahun, itu cukup langsung asesmen kompetensi, tidak perlu mengikuti pelatihan. Tapi kalau belum menjadi pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baru lulusan dari perguruan tinggi atau dari sektor pariwisata tapi belum bekerja, dia wajib mengikuti dua ini, pelatihan dulu berbasis kompetensi, baru asesmen kompetensi, setelah itu baru kerja. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Ya, jadi ini yang sebenarnya yang perlu kita pastikan bagaimana mengembangkan. Yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan pendidikan vokasi, pendidikan yang orientasinya kepada untuk bekerja dan berwirausaha, pendidikan yang lebih banyak prakteknya, pendidikan yang menggunakan unit-unit kompetensi di dalam penyusunan kurikulumnya. Ini yang penting. Tentu di sini ada SMK pariwisata, ada perguruan tinggi pariwisata dan seterusnya, dan ada dukungan kebijakan pemerintah yang terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana menguatkan enablernya ini. LSP-nya diperkuat, tata kelolanya, asesornya terus kita cetak kan gitu ya. Karena kalau tidak dicetak susah ini. Karena yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan asesmen ya asesor. Bagaimana kita mencetak trainer yang baik, master trainer, master asesor. Ini yang harus kita coba juga siapkan. Terus karena itu bagian daripada penguatan ekosistem apalagi namanya pelaksanaan asesmen kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi. Kalau ini bisa kita coba pastikan ekosistemnya ini berjalan dengan baik, saya kira apa yang menjadi semangat kita selama ini dan arahan dari pemerintah bagaimana terus meningkatkan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita akan hadirkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana Stankop ini. Ya, di kementerian itu ada namanya Direktorat Standarisasi Kompetensi. Apa sih kerjanya? Kerja kami itu pertama menyusun SKKNI, Bapak dan Ibu. SKKNI. Ya, baik SKKNI nasional maupun SKKNI untuk mengupdate yang terkait dengan SKKNI internasional yang Asia standar ini. Dan juga menyusun SKKNI yang sifatnya khusus. Itu tugas kami yang terkait dengan ini. Yang kedua, kami memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi, bukan hanya di sektor pariwisata dan di ekonomi kreatif. Tahun ini dengan dukungan APBN, karena memang tahun ini kan bekerja dengan APBN, itu hanya kurang lebih sekitar sektor pariwisata 2.500 ya. Ada dua polanya, ada pola fasilitasi, full fasilitasi, dan ada pola subsidi kolaborasi. Ya. Di sektor ekonomi kreatif ada kurang lebih 1.500, jadi kurang lebih sekitar 4.000-an lah yang kami laksanakan. Tahun kemarin dengan dukungan dana World Bank itu 25.000 yang kami sertifikasi. Tapi sayangnya dana World Bank ini diarahkannya ke 5 DPSP, destinasi super prioritas. Ya, kebetulan yang di Kalimantan Selatan tidak ada destinasi super prioritas, kami hanya dibuang ini anggaran ini sertifikasi di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang. Disitulah sektornya, dan ada sedikit Bromo, Tengger, Semeru, BTS seperti itu yang kita laksanakan. Jadi itu yang terkait sertifikasi kompetensi. Yang berikutnya yang kami tentu juga apalagi namanya lakukan di Direktorat Stankop ini, yakni memfasilitasi yang terkait dengan pelatihan RCC, WPA, terus apalagi upgrading, ASEAN Asesor kan dilihat, dan seterusnya upskilling dan seterusnya. Inilah yang kami Bapak dan Ibu
lakukan dalam rangka untuk menguatkan yang terkait dengan pelaksanaan. Dulu kemarin kita juga mengawal sebenarnya pelatihan berbasis kompetensi, tapi saat ini ada direktorat khusus yang ditugaskan untuk memastikan pelatihan berbasis kompetensi ini, baik di sektor pariwisata maupun di ekonomi kreatif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tentu juga ingin memberikan penekanan yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini, agar ini benar-benar bisa kita laksanakan sesuai dengan standar, sesuai dengan acuan, sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi yang saya ingin tekankan kepada Bapak dan Ibu semua, baik asesornya maupun asesinya dan juga LSP-nya dan kita, mari kita laksanakan assessment ini lebih sebenarnya men-challenge dari sisi keterampilan dan keahlian. Jangan terlalu banyak kita mengakses dari sisi pengetahuan. Apalagi kalau mereka-mereka ini sudah bekerja di profesi itu, sudah memiliki pengalaman yang panjang, itu menurut saya lebih bagus tinggal dilihat saja portofolionya dan seperti apa dia punya kemampuan-kemampuan yang dia laksanakan baik. Makanya saya dorong sebaiknya kalau pelaksanaan seperti pemandu wisata ekowisata itu sebaiknya di titik di mana dia bekerja itu lebih pas. Ya, kalau dia tour leader ya pada saja sebenarnya melaksanakan tugas itu, tapi kalau tidak bisa, bisalah kita membuat PUK yang sifatnya mungkin mendekati kebutuhan-kebutuhan kita untuk melaksanakan. Karena yang paling penting sebenarnya bagaimana kita meyakini bahwa yang bersangkutan itu benar-benar menjalankan profesinya sesuai dengan SOP, sesuai dengan apalagi namanya etika profesinya, sesuai dengan tahapan-tahapan dia di dalam menghadirkan pelayanan kepada apalagi namanya tamunya dan seterusnya. Saya kira ini yang saya ingatkan, jangan sampai kita terlalu berlama-lama di urusan administrasi, terlalu lama di urusan yang sifatnya pengujian yang sudah mendekati kayak seperti tes, karena ini bukan tes ya, ini lebih banyak sebanyak mengkonfirmasi saja bahwa Bapak dan Ibu benar sudah bekerja di situ, sudah melaksanakan ini dan seterusnya. Jadi saya juga menginginkan agar suasana pelaksanaan sertifikasi ini dilaksanakan dengan happy saja, dengan santai saja, dengan rileks saja, supaya Bapak dan Ibu yang nyaman mengikuti ini. Karena sekali lagi ini bukan ujian, ini bukan tes. Kalau ujian dan tes bukan di sini tempatnya, Bapak dan Ibu di sekolah pendidikan formal. Ini hanya sekedar untuk mengkonfirmasi bahwa Bapak benar sudah memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan profesi Bapak dan Ibu. Kalau sudah diyakini di portofolionya, untuk apa lagi? Saya cukup diwawancara singkat selesai, kan gitu ya. Kalau kita perlu yakin itu, tolong sedikit didemonstrasikan profesinya. Bapak sebagai pemandu wisata itu, bisa Bapak sedikit menampilkan bagaimana Bapak memperkenalkan diri, bagaimana Bapak menjelaskan konten ekowisata, bagaimana menutup, sudah selesai. Kan gitu. Ya, karena menurut saya itu yang jadi penting, daripada coba Bapak sebutkan jenis-jenis ekowisata. Apa jenis ekowisata? Saya itu menurut saya larinya itu ke kampus, saya ke sekolah. Kita ini menjalani profesi itu sudah bisa mendeskripsikan definisi itu ala versi kita masing-masing. Karena pengalaman, jangan lupa melaksanakan kompetensi itu pengetahuan penting, tapi tidak cukup dengan pengetahuan. Kita perlu juga yang namanya skill. Skill itu ada keterampilan dan keahlian di dalam. Tapi itu juga tidak cukup, perlu yang namanya pengalaman. Itu pun tidak cukup, perlu ada namanya sikap profesi kita, karena itulah yang merepresentasikan etika. Kita perlu punya sikap-sikap sebagai orang yang berada di profesi itu. Kalau profesi pariwisata, ya sikapnya harus ramah, Pak. Ya, sikapnya harus sopan, sikapnya harus mau melayani dan seterusnya. Ini yang penting. Karakter itu 50% lebih tinggi bobotnya dibanding kita bicara pengetahuan, dibanding bicara keterampilan dan pengalaman. Jadi sebenarnya kalau Bapak sudah selama ini menjalankan profesi ini sudah sangat santun, sudah sangat hospitality, sudah sangat sopan segala macamnya, saya kira menurut saya, kalau saya sebagai asesor, saya juga asesor lah, ya itu pasti Bapak sudah harus kompeten. Karena ini bukan lulus tidak lulus, kompeten atau tidak kompeten. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa yang dihadirkan ini,
Ya, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan ini adalah bagian semangat kita untuk membangun daya saing sumber daya manusia, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berikan aplaus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan saya nyatakan dibuka secara resmi. Saya tutup dengan sebuah pantun. Malam hari menonton drama Korea, aktornya bening. Kita di sini telah berjumpa untuk berkolaborasi. Ayo kita tuntaskan pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Izin tidur di pohon berduri, mohon izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia.